Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana, masih pada semangat? Masih dong kan, abis istirahat, abis makan, abis minum, udah pada seger kan? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang telah mengundang saya untuk mengisi materi hari ini. Saya jadi bisa berjumpa lagi dengan ibu bapak dosen tercinta dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum masuk ke materi, enaknya saya manggilnya apa nih? Mas, Mbak, rekan-rekan, atau teman-teman, gimana? Terserah. Oke, kalau teman-teman aja gimana? Boleh? Baik, seperti yang teman-teman ketahui, hari ini tepatnya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kalau kita melihat sejarah, alasan kenapa tanggal 2 Mei dipilih untuk menjadi Hari Pendidikan Nasional karena tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahir pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin teman-teman ada yang overthinking nih atau sekilas berpikir, kenapa sih kok harus ada satu hari khusus sih untuk memperingati Hari Pendidikan? Emangnya pendidikan sepenting itu ya? Jawabannya penting banget. Teman-teman masih ingat nggak alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Di situ dijelaskan tujuan dari bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Dengan pendidikan. Pendidikan ini adalah suatu fondasi hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kira-kira ada yang tahu nggak komponen apa sih yang paling penting atau paling krusial dalam proses pembelajaran? Ada yang bisa nebak? Jadi yang paling penting dalam proses pembelajaran ini adalah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini tuh sifatnya abstrak banget dan banyak banget jenisnya. Tapi kemampuan berpikir seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran? Yaitu berpikir secara kritis dan kreatif. Pada salah satu forum konferensi internasional yang membahas tentang pemikiran kritis dan edukasi yang ke-8 pada tahun 1987, Michael Scriven dan Richard Powell mendefinisikan berpikir kritis ini adalah suatu proses aktif untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi, yang nantinya informasi ini akan dijadikan sebagai panduan dalam bertindak. Sedangkan untuk berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan ide atau gagasan atau kemungkinan-kemungkinan yang baru, beragam, dan unik. Nah, berpikir kreatif ini membawa perspektif baru untuk menyelesaikan suatu masalah atau ketika kita dihadapi dengan tantangan. Nah, berpikir kreatif dan kritis ini tuh merupakan satu kesatuan. Jadi biasanya berpikir kritis dilakukan ketika pemikiran kreatif ini sudah menghasilkan sebuah ide atau sebuah gagasan-gagasan. Nah, nantinya pemikiran kritis ini yang akan mengevaluasi apakah gagasan tersebut bisa dipraktekkan atau diterapkan. Seperti itu. Nah, semua orang ini kan bisa berpikir. Lalu kenapa nggak semua orang mampu untuk berpikir secara kritis dan kreatif? Yang menjadi pertanyaan adalah tidak mampu atau tidak mau. Alasan kenapa banyak orang yang belum mampu untuk menerapkan proses berpikir secara kreatif adalah karena proses berpikir kreatif dan kritis ini tuh cenderung memakan waktu yang lama prosesnya, dan hal ini tuh bertentangan sama naluri manusia yang ingin berpikir dengan mengambil jalan pintas tanpa banyak pertimbangan dan usaha kayak gitu. Selain itu, alasan kenapa banyak orang yang belum bisa menerapkan proses berpikir kritis karena adanya faktor lingkungan. Contohnya kayak gimana, Kak? Jadi salah satu komponen penting dalam berpikir kritis ini tuh adalah rasa ingin tahu yang tinggi, yang nantinya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita paham. Tapi entah bagaimana di masyarakat, orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ini tuh, atau yang zaman sekarang dibilangnya kepo, itu tuh cenderung dianggapnya negatif, dianggap ribet, sok tahu atau sok pinter. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, orang yang banyak bertanya ini kan karena mereka belum paham, dan mereka bertanya agar mereka mengerti dan menjadi pintar. Setuju nggak? Nah, berpikir kritis dan kreatif ini tuh penting banget untuk semua orang, terutama untuk mahasiswa. Selain karena untuk menunjang proses pembelajaran akademik di universitas,
proses berpikir kritis dan kreatif ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih aware sama isu-isu yang berkembang di masyarakat. Teman-teman semua jadi bisa menganalisis atau mengevaluasi narasi-narasi yang muncul, sehingga teman-teman nggak gampang untuk mengambil kesimpulan dan nggak gampang terjebak sama berita bohong. Selain itu, berpikir kritis dan kreatif ini membawa kita pada kebebasan berpendapat. Maksudnya adalah ketika kita meyakini suatu hal tersebut murni atas hasil pemikiran kita setelah kita mengevaluasi atau menganalisis, seperti itu. Nah, satu lagi alasan kenapa penting banget untuk mahasiswa untuk mengasah skill berpikir kritis dan kreatif, karena pada World Economic Forum dalam laporannya menjelaskan bahwa skill berpikir kreatif dan kritis ini tuh adalah skill yang akan banyak dicari di dunia kerja pada abad ke-21. Nah, layaknya skill pada umumnya seperti skill bermain game, skill memasak, skill berpikir kritis ini juga bisa dilatih. Lalu gimana cara melatihnya? Nah, yang pertama adalah banyak bertanya tentang apapun. Misalnya kita dihadapi oleh suatu isu, kita harus menyusun pertanyaan nih. Isu tersebut membahas tentang apa, faktor penyebabnya apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus berpikir secara objektif dan seadil mungkin. Kenapa? Karena biasanya ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah, maka rentan dengan adanya bias. Karena setiap individu kan memiliki personal preference atau preferensi pribadi, seperti apa yang kita suka atau apa yang kita nggak suka. Nah, cara menghindari ini adalah dengan mencari atau menggali argumen atau sudut pandang baru dan perspektif baru, dan kita juga perlu menganalisisnya apakah argumen tersebut relevan dengan isu tersebut. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak pengetahuan dengan membaca. Gimana caranya kita bisa kritis, gimana caranya kita bisa banyak bertanya, bisa menganalisis kalau pengetahuan yang kita miliki belum cukup. Nah, makanya carilah banyak informasi dengan membaca, tapi ingat informasi yang didapatkan harus dengan sumber yang jelas dan valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tips yang terakhir untuk melatih pemikiran kritis adalah dengan menulis. Alasannya, dengan menulis kita tuh lebih bisa menguraikan informasi-informasi yang telah kita temukan dan bisa menghubungkannya satu sama lain. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, walaupun berpikir ini tuh kesannya sepele karena merupakan hal yang natural dan sudah ada pada diri manusia, tapi nyatanya untuk berpikir secara logis dan runtut itu harus dilatih secara terus-menerus. Apalagi sebenarnya kegiatan berpikir ini tuh melelahkan, ditambah dengan proses berpikir kritis dan kreatif yang memakan waktu yang lama. Nah, kalau misalkan kita nggak melatih otak kita secara terus-menerus, maka otak kita tuh akan terbiasa mengikuti naluri manusia untuk berpikir secara cepat, menggunakan jalan pintas dan secara praktis. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga pesannya nyampe dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.